lagi dengan Ibu Sari dalam kegiatan layanan orientasi siswa pada hari ini. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan, diberikan rahmat kesehatan dan juga semangat yang baru tentunya. Nah, selamat bergabung kembali di acara layanan orientasi siswa SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Kemarin kalian sudah diberikan pemaparan tentang serba-serbi layanan orientasi siswa. Tentunya itu semua sudah kalian persiapkan ya, sudah digunakan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kalian sudah masuk di layanan orientasi siswa hari pertama, di mana pada masa layanan orientasi siswa ini kalian diminta untuk mengenal lebih dalam dan meninjau terhadap suatu objek. Wah, objeknya ini kira-kira apa ya? Ya, objeknya yaitu SMP Katolik Santa Clara, Surabaya sendiri. Nah, dengan segala yang ada di dalamnya, dari para suster, bapak ibu guru, teman-teman kalian, ruangan-ruangan yang ada di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya, terus aturan-aturannya harus dipatuhi, dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Dan juga masih banyak lagi tentunya. Nah, daripada penasaran, mari kita ikuti saja kegiatan-kegiatan layanan orientasi siswa hari ini secara mengalir tentunya. Semangat terus ya. Nah, rangkaian kegiatan layanan orientasi siswa hari pertama ini akan dibuka oleh Suster Elizabeth Hardiantinawati MC selaku Kepala SMP Katolik Santa Clara, Surabaya, dengan upacara pembukaan secara singkat dan juga pengetukan palu sebagai simbol bahwa layanan orientasi siswa tahun pelajaran 2020-2021 telah resmi dibuka. Kepada Suster Elizabeth Hardiantinawati MC, kami persilahkan.
pembukaan layanan orientasi siswa tahun pelajaran 2020-2021 SMP Katolik Santa Clara, Surabaya, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara. Laporan Koordinator Pelaksana kepada Pembina Upacara. Laporan upacara pembukaan layanan orientasi siswa tahun pelajaran 2020. Yang terhormat, Kepala SMP Katolik Santa Clara, Suster Elizabeth Hardian Tinawati, MC. Yang saya hormati, para kepala urusan dan dewan guru dan panitia LOS tahun pelajaran 2020. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat-Nya kepada kita semua, kegiatan layanan orientasi siswa SMP Katolik Santa Clara tahun pelajaran 2020-2021 ini akan diikuti oleh peserta didik sejumlah 151 siswa yang terdiri dari 69 siswa dan 82 siswi. Adapun tema LOS tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah menggali potensi dan karakter generasi emas. Layanan orientasi siswa ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tanggal 9, 10, dan 11 Juli tahun 2020 dengan materi, visi dan misi sekolah, orientasi gedung sekolah, orientasi warga sekolah, layanan sekolah, Mars Santa Clara, pola hidup bersih dan sehat, tutorial pembelajaran daring, ekstrakurikuler, dan pertemuan dengan alumni. Pemberi materi, Suster dan Bapak Ibu Guru SMP Katolik Santa Clara, alumni SMP Katolik Santa Clara, Dr. Ruben dan Dr. Caesar. Demikian laporan saya. Selanjutnya, mohon berkenan Suster Elizabeth Hardian Tinawati, MC, selaku Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Clara, berkenan untuk menyematkan tanda peserta LOS tahun pelajaran 2020-2021. Laporan selesai. Surabaya,
10 Juli 2020. Ketua Pelaksana Agnes Andriani. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua peserta didik baru kelas 7, Panitia LOS 2020 dan Bapak Ibu Guru. Puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kasih karena pada hari ini keluarga besar SMP Katolik Santa Clara Surabaya dapat menyelenggarakan kegiatan layanan orientasi siswa bagi peserta didik baru kelas 7. Saya, Suster Elizabeth Hardianti Nawati MC, beserta Bapak dan Ibu Guru mengucapkan selamat datang di SMP Katolik Santa Clara Surabaya. Selamat untuk keberhasilan kalian diterima di SMP Katolik Santa Clara Surabaya dengan penuh kebanggaan. LOS adalah kegiatan yang wajib diikuti peserta didik baru kelas 7 di SMP Katolik Santa Clara Surabaya karena kegiatan ini akan membantu kalian untuk dapat menyesuaikan diri dalam beraktivitas di sekolah kita tercinta ini nantinya. LOS kali ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena diselenggarakan secara virtual, mengingat kondisi negara kita pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang belum reda juga. Tema LOS tahun ini adalah menggali potensi dan karakter generasi emas. Artinya adalah seluruh kegiatan LOS diikuti oleh peserta didik dari rumah masing-masing dan dikendalikan dan dievaluasi oleh pendidik, dalam hal ini para guru dalam kepanitiaan LOS 2020-2021. Peserta didik baru kelas 7 yang terkasih, Panitia LOS 2020 telah mempersiapkan aneka kegiatan yang akan mengajak kalian untuk mengenal sekolah kita lebih dekat. Maka marilah dalam kegiatan LOS virtual kali ini, kalian semua mengikuti dengan penuh semangat sesuai jadwal dan petunjuk dari Bapak dan Ibu Guru. Saya percaya kalian akan berhasil mengikuti LOS kali ini apabila kalian sendiri dapat menjalaninya dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Sebagai bukti bahwa kalian ingin menjadi peserta didik yang baik di SMP Katolik Santa Clara Surabaya, walaupun kegiatan ini dilakukan dari rumah. Untuk para orang tua peserta didik baru kelas 7, kami mohon kerjasamanya untuk kegiatan LOS kali ini dalam mendampingi putra-putrinya agar mereka dapat mengikuti LOS dengan baik. Dan kami mohon maaf karena belum bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu secara langsung karena kondisi saat ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan LOS 2020. Selamat berjuang bersama di SMP Katolik Santa Clara Surabaya dalam mempersiapkan masa depan kalian. Terima kasih untuk panitia dan Bapak Ibu Guru semua yang telah mempersiapkan kegiatan LOS 2020 ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan LOS 2020 dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan memberkati. Pembukaan kegiatan layanan orientasi siswa oleh Kepala Sekolah. Dengan ini, saya membuka kegiatan LOS tahun 2020-2021.
Pemasangan tanda peserta layanan orientasi siswa secara simbolik oleh Kepala Sekolah. Kepada perwakilan peserta, Kaisi Alexis Sutejo dan Antonio Widraya Putra, disilakan. Still. Terima kasih. Menyanyikan Mas Santa Clara. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, kerahkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Dikau pelambang terang, Clara rupawan, dikau cahaya besar bagi dunia yang gelap. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, kerahkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Asisi tanah jaya, tempatmu Clara, pelopor kaum kaya, hidup untuk Allah. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, kerahkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Dunia pun tercengang, mujizat besar, rahmat Kristus menawan hati para bangsawan. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, kerahkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Doa. Suster, Bapak Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, orang tua yang ada di rumah, yang sedang mendampingi putra-putrinya, marilah kita satukan doa harapan kita untuk membuka acara layanan orientasi sekolah ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, saatnya kami akan memulai untuk
untuk mencintai sekolah Santa Clara ini. Kami bersyukur karena Engkau perkenankan kami untuk belajar di tempat yang tepat bagi kami. Engkau telah memilih kami untuk belajar di tempat di sekolah Santa Clara yang tepat untuk kami singgah sebagai rumah belajar bagi kami. Di awal layanan orientasi sekolah ini, kami ingin mengenal apapun. Bukalah hati dan pikiran kami, dan berilah kami roh kebijaksanaan-Mu. Biarlah berbagai macam perasaan yang akan kami alami saat ini, akan kami persatukan dengan rahmat-Mu. Biarlah acara layanan orientasi sekolah hari pertama ini menjadi kekuatan kami untuk ingin belajar lebih banyak. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berharap selalu. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya sendiri. Santa Perawan Maria dari Guadalupe, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Beata Maria Ines, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara pembukaan layanan orientasi siswa tahun pelajaran 2020-2021 telah selesai. Terima kasih kepada Suster Elizabeth Herdiantinawati MC yang telah membuka kegiatan layanan orientasi siswa tahun pelajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang visi misi, tujuan, nilai, dan budaya yang ada di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Muryadi. Kepada Bapak Stefanus Muryadi, kami persilakan. Kelas 7 yang baik, terima kasih Anda sudah mengikuti acara ini. Saya, Pak Stefanus, hari ini akan membantu Anda untuk memperkenalkan visi dan misi sekolah Santa Clara, di mana nanti Anda akan belajar. Semoga penjelasan saya nanti membantu Anda untuk semakin senang belajar di sekolah Santa Clara, dan akhirnya nanti menjadi anak-anak yang sukses di sekolah ini ya. Baik, sebelumnya saya bertanya, apakah Anda semua mempunyai cita-cita? Iya, pasti Anda semua punya cita-cita ya. Anda juga pada mempunyai mimpi atau harapan? Good, pasti semua Anda punya cita-cita, harapan, dan mimpi. Nah, apa tuh sebetulnya visi itu? Visi adalah impian atau cita-cita atau harapan yang ingin dicapai tapi dalam waktu yang lama. Mungkin tidak bisa dicapai dalam waktu yang dekat, misalnya seperti Anda akan membeli HP, maka bisa minta uang papa mama lalu ke toko HP atau pesan online, tidak begitu lama HP itu akan datang. Tapi impian dan cita-cita ini mungkin akan tercapai dalam waktu yang lama. Nah, apa yang menjadi impian atau cita-cita yang dirumuskan dalam visi sekolah Santa Clara? Ada 7 yang penting ya. Yang pertama ya, visi sekolah Santa Clara adalah SMP Katolik Santa Clara memancarkan terang ya, membentuk manusia yang beriman, cerdas, berkarakter, terampil, terbuka pada perubahan zaman, dan memiliki semangat nasionalisme. Masih ingat ada berapa tadi? Ada 7 ya. Nah, untuk mengingat-ingat itu mungkin Anda bisa menggunakan salah satu cara atau apa, misalnya lagu, karena impian itu akan memotivasi Anda, akan membuat Anda semakin bersemangat belajar ya. Sekolah Santa Clara memancarkan terang, membentuk pribadi yang beriman, berkarakter, cerdas, terampil, terbuka, dan menanggapi atau memiliki semangat
nasionalisme. Nah, itu yang akan dicapai. Semoga nanti Anda selama 3 tahun di Sekolah Santa Clara, Anda diharapkan bisa menjadi terang, bisa menjadi orang yang bisa menyenangkan dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menjadi orang yang cerdas, ya, cerdas berpikir dalam bertindak nanti juga ya. Kemudian orang yang terampil, orang yang berkarakter, dan orang yang bisa menguasai ilmu teknologi atau terbuka pada perubahan ya. Dan jangan lupa menjadi seorang yang nasionalis. Oke? Ingat-ingat ya, karena itu akan menjadi semangat Anda. Kemudian Sekolah Santa Clara juga mempunyai visi. Kalau tadi misi, misalnya kalau tadi visi, sekarang Sekolah Santa Clara juga mempunyai misi. Ada 9 misi. Nah, ini diingat-ingat ya. Kalau tadi impiannya, visi ke depannya sana, maka yang ini akan Pak Stefanus akan menyampaikan tentang 9 misi SMP Katolik Santa Clara di mana Anda nanti akan belajar ya. Yang pertama ya, Sekolah Santa Clara ingin mengembangkan nilai-nilai spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spiritualitas itu semangat atau jiwa yang bisa mendorong orangnya. Nah, semangat yang ingin dikembangkan atau spiritualitas yang ingin dikembangkan apa? Yaitu sesuai dengan semangat Santa Clara. Kenapa Santa Clara? Karena Santa Clara menjadi pelindung sekolah kita. Dan juga Inisian. Kenapa Inisian? Nah, nanti Anda akan belajar banyak. Sekolah kita ini didirikan oleh suster-suster misionaris Klaris yang didirikan dulu. Para suster ini juga mempunyai pendiri namanya Beata Maria Ines. Nanti kita akan mengenal lebih jauh lagi. Tapi mengapa disebut Inisian? Karena Sekolah Santa Clara didirikan oleh para suster MC. Dan suster MC itu didirikan oleh Beata Maria Ines. Nah, apa saja nilai-nilai semangat Santa Clara dan Inisian? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, semangat kegembiraan, kesederhanaan, dan kepercayaan. Itu misi yang pertama. Lalu apa misi yang kedua? Misi yang kedua adalah ingin meningkatkan penghayatan iman dan rasa syukur. Semoga nanti Anda di Sekolah Santa Clara terbantu untuk menjadi semakin beriman ya. Dan membuahkan rasa syukur. Orang yang mempunyai iman dan mempunyai rasa syukur itu menjadi orang yang gembira, orang yang semangat, orang yang bahagia dalam hidupnya. Maka jangan lupa ya, belajar untuk meningkatkan penghayatan iman dan jangan lupa bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah Sekolah Santa Clara ingin menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, ini ada tantangan ya, karena dalam waktu dekat ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka seperti biasanya. Maka pembelajaran kita nanti akan dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi semoga walaupun pembelajarannya jarak jauh tetap terlaksana secara efektif dan efisien. Bapak Ibu guru dapat menyelesaikan, dapat menyampaikan materi dengan baik, Anda juga bisa belajar dengan baik. Itu efektif dan efisien. Oke? Nah, untuk menunjang keefektifan dan keefisien itu, Sekolah Santa Clara telah menerapkan sistem manajemen ISO 9001/2015. Semoga dengan manajemen itu Anda semua nanti bisa terbantu belajar di sini. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini yang penting juga ya. Sekolah Santa Clara ingin meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Kenapa kok penting itu? Karena Anda semua pasti canggih dalam bermain HP ya. Kalau Bapak Ibu guru tidak belajar dan meningkatkan, bisa-bisa kami tidak bisa melayani Anda dengan baik. Maka Bapak Ibu guru, lihat gambar itu ya, sementara putra-putri sedang libur, kami masuk untuk berlatih, mengembangkan diri supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Oke? Itu misi yang keempat. Yang kelima, Sekolah Santa Clara juga ingin membentuk
pribadi-pribadi yang ada 4 ya. Nanti ada tepuknya sebetulnya ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Semoga warga sekolah Santa Clara termasuk Anda nanti Anda berkembang dalam kedisiplinan ya, orang yang disiplin, bisa menggunakan waktu dengan baik ya, disiplin ya. Kemudian orang yang jujur, walaupun Bapak Ibu guru nanti tidak bisa mendampingi Anda, kelihatan ya, mungkin waktu belajar atau waktu mengerjakan soal orang tua Anda nanti tidak bisa menunggui. Ingat kejujuran ya. Orang tua mungkin tidak tahu, Bapak Ibu guru mungkin tidak tahu, tapi Anda semua tahu bahwa Anda jujur atau tidak ya. Dan terlebih Tuhan yang Maha Tahu. Maka perlu kejujuran itu. Kemudian bertanggung jawab. Ya, tidak ada yang mengawasi nanti. Anda bisa sendiri, maka diperlukan tanggung jawab yang tinggi. Dan terakhir santun. Nah, santun gimana ya santun itu? Karena nanti Anda di rumah sendiri, kesantunannya ya kesantunan ketika untuk sementara santun Anda di rumah nanti gimana gitu ya. Tapi kalau sebetulnya yang ingin dicapai oleh sekolah, santun itu ya santun dalam berbicara, santun dalam bertindak, berpakaian, bermedia sosial, dan lain sebagainya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun itu misi yang ke-5. Misi berikutnya adalah ingin menumbuh kembangkan bakat, potensi, serta minat peserta didik. Nanti Anda akan diperkenalkan aneka bentuk kegiatan yang bisa membantu Anda untuk berkembang dalam potensi Anda. Ada banyak ekstra yang ditawarkan oleh Sekolah Santa Clara. Anda boleh memilih sesuai dengan bakat Anda. Dan Sekolah Santa Clara sudah menunjukkan itu ya, ada yang berminat atau berbakat dalam olah suara. Mereka bergabung dalam paduan suara, dan baru-baru ini tim ini melalang buana dan meraih juara di luar negeri sana. Ya, luar biasa kan? Nah, mungkin Anda yang senang olahraga, boleh Anda bergabung dalam kegiatan ekstra basket, ada ekstra badminton, ada ekstra catur. Silahkan nanti Anda memilih ya. Hanya saja memang untuk saat ini kita tidak bisa ketemu di sekolah mengembangkan itu. Tapi percayalah, semoga kita berdoa ya, virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bertemu. Kita bisa bermain basket ekstranya, badminton, catur, paduan suara, jurnalistik, dan lain sebagainya. Ada banyak kegiatan Anda nanti bisa. Kemudian yang ke-7, nah ini ya, ingin membekali Anda semua dengan penguasaan ilmu dan teknologi serta kemampuan berbahasa asing. Sebetulnya kalau iptek Anda bisa mengembangkan secara luar biasa sekarang. Anda punya waktu banyak di rumah, Anda bisa belajar, bisa bertanya sama Mbak Google gitu. Kalau semakin canggih HP Anda, jangan hanya untuk WA, HP itu bisa untuk macam-macam. Itu kemudian juga membekali bahasa asing ya. Memang di sini nanti Anda bisa memilih yang senang bahasa Jepang, dia ada ekstra bahasa Jepang ya. Bahasa Mandarin juga ada. Sehingga dengan kemampuan berbahasa itu kita bisa menaklukkan dunia gitu ya. Kalau Anda pintar bahasa Inggris, dengan mudah Anda bisa, misalnya ada tutorial bahasa Inggris, wah mudah sekali kan belajar kan? Kalau ada yang Anda pintar bahasa Korea misalnya, wah ada ini tutorialnya bahasa Korea, Anda akan dengan mudah gitu ya. Semakin Anda banyak menguasai bahasa Indonesia, semakin banyak Anda memperoleh kemudahan untuk meraih cita-cita. Mantap kan? Iya. Nah, yang ke-8, Sekolah Santa Clara untuk mendukung pembelajarannya efektif dan efisien, sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas ya. Ya, mungkin Anda yang pernah waktu mengikuti tes pernah melihat-lihat ya, gedungnya besar ya. Anda mungkin belum kunjungan ya, ada labnya, lab bahasanya juga canggih, lab IPA-nya baru, mejanya juga. Wah, pokoknya kami menyiapkan itu untuk Anda semua. Semoga kita berdoa ya, corona cepat selesai dan Anda pasti senang sekali. Oh, kayak apa ya labnya, kayak apa ya, oh macam-macam ya. Nah, yang terakhir,
misi yang terakhir adalah menyiapkan kader-kader bangsa dan gereja. Ini penting ya, karena kayak Pak Stefanus rambutnya udah putih ya, bentar lagi mungkin kalau dikasih karunia umur panjang ya nggak tahu sampai kapan. Anda yang akan menjadi penerus kami gitu ya. Anda yang akan mengganti Bapak Ibu guru, semoga ada yang ingin jadi guru ya, atau ingin jadi apa. Anda harus siap mulai dari sekarang. Apalagi Pak Jokowi ya, mencanangkan Indonesia maju. Kemajuan Indonesia harus didukung dengan generasi sekarang ini harus belajar dengan baik. Oleh karena itu, SMP Katolik Santa Clara berperan dan berpartisipasi dalam menyiapkan generasi muda sekarang, termasuk Anda nanti yang akan menjadi siswa-siswi Santa Clara, supaya Anda siap menjadi kader-kader generasi mendatang, menjadi anggota gereja yang siap menyumbangkan. Nah, ya. Itu semua hanya akan tercapai kalau nanti ada kerjasama dengan sekolah, orang tua, dan Anda yang paling penting. Oke? Baik, terima kasih anak-anak. Saya berharap sekali kita semua berdoa supaya corona ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di sekolah Santa Clara, bersama-sama belajar, mengembangkan bakat ya. Anda semua anak-anak hebat. Tidak salah masuk di sekolah Santa Clara, sekolah yang tepat bagi Anda untuk mengembangkan bakat. Sukses untuk Anda, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Muryadi yang telah menjelaskan tentang visi misi, tujuan, nilai, dan budaya yang ada di SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang struktur sekolah dan juga struktur OSIS. Yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan tentang struktur sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Muryadi. Kepada Bapak Stefanus Muryadi, kami persilahkan. Anak-anak, ketemu lagi. Dengan siapa masih ingat saya? Kita ketemu yang lalu membahas tentang visi misi sekolah Santa Clara. Nah, kali ini terima kasih Bu Sari sudah memberi waktu saya untuk menyampaikan struktur organisasi SMP Katolik Santa Clara tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang lalu atau pertemuan yang lalu saya menyampaikan mengenai visi dan misi. Nah, untuk meraih atau mencapai visi dan misi itu untuk 1 tahun pelajaran ini tahun 2020-2021 Sekolah Santa Clara mempunyai struktur organisasi atau orang-orang yang nanti akan membantu Anda ya, yang bertanggung jawab ya. Untuk kali ini kepala sekolahnya masih sama tahun lalu, yaitu Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Clara untuk tahun pelajaran 2020-2021 masih sama kepala sekolah yang lalu yaitu. Ada yang sudah kenal pasti ya? Siapa namanya? Ya, siapa? Iya betul, Suster Elizabeth Hardiantinawati MC tahu ya, Misionaris Karis, SPD Sarjana Pendidikan, MPD Magister Pendidikan. Jadi kepala sekolah nanti kalau Anda ketemu di sekolah atau yang sudah kenal, yang belum mengenal namanya Suster Elizabeth Hardiantinawati MC SPD MPD. Anda nanti bisa melihat gambarnya ya, atau bisa lihat di web sekolah atau mungkin ada videonya tentang sapaan dia ya. Nah, untuk menjalankan tugas pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan selama 1 tahun pelajaran ini, Suster kepala sekolah ini dibantu dengan orang-orang, Bapak Ibu guru dan juga karyawan, sehingga supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Siapa saja yang orang-orang yang membantu kepala sekolah itu ada nanti kalau Anda tadi atau nggak tahu sudah diperkenalkan atau belum ya, dibantu oleh Bu Elizabeth Artanti ya.
beliau ini sebagai kepala tata usaha, di mana kalau Anda nanti ada keperluan yang berhubungan dengan, kalau nanti di sekolah ya, kertas atau mau menelpon orang tua atau yang berurusan dengan administrasi sekolah, Anda nanti bisa menghubungi dengan pembantu suster dalam bidang ketatausahaan, yaitu siapa tadi? Ibu Elizabeth Artanti, sarjana ekonomi. Nah, kemudian tadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa Sekolah Santa Clara itu menerapkan ISO, Sistem Manajemen ISO 9001 2015. Nah, suster masih meminta Pak Stefanus Muryadi, saya sendiri ya, untuk membantu dalam bidang ISO yang singkat itu dengan MR atau manajemen representatif, ya, mewakili suster atau membantu dalam sistem manajemen. Oke. Nah, selain dua tadi juga dibantu oleh bapak atau ibu-ibu ya. Sekolah kita ini kebetulan semuanya ibu untuk tahun ini ya. Ibu-ibu kepala urusan atau KAUR gitu ya. Atau mungkin Anda pernah mendengar wakil kepala bidang gitu ya. Ada 4 bidang di sekolah kita. Yang pertama adalah bidang kurikulum. Jadi wakil kepala bidang akademik, atau nanti Anda akan mengenal KAUR atau kepala urusan kurikulum ya. Untuk tahun ini suster dibantu oleh Ibu Margarita Prisa Kusumahargi SPD. Beliau nanti yang akan membantu bagaimana pembelajaran itu dijadwalkan, bagaimana atau kapan nanti evaluasi atau penilaian itu dilaksanakan, kapan pembagian rapot, lalu bagaimana RPP-nya dan macam-macam nanti akan ditangani oleh Bu Prisa panggilannya ya. Kemudian yang kedua, suster juga dibantu oleh KAUR atau wakil kepala bidang kesiswaan atau KAUR kesiswaan. Beliau adalah Ibu Natalia Maria Yosefa Retno Utari SPD. Nah, nanti ini kalau Anda nanti mau ikut ekstra, nah, dengan Bu Natalia ini atau Misnat, panggilannya begitu ya, dia memanggil begitu. Kalau Pak Stefanus sering memanggilnya Bunat. Kalau nanti Anda ingin lomba, mengikuti lomba-lomba yang diadakan di sekolah, nanti menghubunginya kepada Bunat ini ya. Oke, atau nanti Anda akan mengikuti kegiatan pengembangan diri misalnya. Nah, Bunat ini yang bertanggung jawab untuk membantu Anda mengembangkan diri dalam hal itu. Oke. Selain Waka atau KAUR bidang kurikulum dan bidang kesiswaan, suster juga dibantu dengan KAUR bidang atau KAUR Humas, hubungan masyarakat. Beliau adalah Ibu Natalia Surya Grestikasari SPD ya. Beliau ini membantu dalam bidang hubungan masyarakat. Mungkin nanti Bapak Ibu Anda akan menerima beberapa edaran, kemudian ada beberapa permintaan bantuan. Nah, nanti akan dihubungi oleh Bu Grace ini ya, yang berhubungan dengan itu. Atau nanti Anda bisa mengunjungi promosi-promosi sekolah lewat IG-nya sekolah. Sudah ada ya IG sekolah ya, atau Twitternya atau web. Nah, yang bertanggung jawab Bu Grace ini ya. Nanti semoga Anda nanti makin banyak kenal guru-guru ini ya. Kemudian yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perencanaan bidang sarana prasarana, suster dibantu oleh Ibu Elizabeth Artanti, sarjana ekonomi. Bu Elizabeth ini nanti membantu dalam bagaimana sarana-sarana di kelas itu dipastikan baik, LCD-nya, sehingga nanti ketika pembelajaran di sekolah, Bu Elis akan memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, selain 4 KAUR tadi, suster juga dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Yang pertama adalah nanti kalau Anda belajar IPA, Anda akan berkenalan dengan alat-alat atau penggunaan lab. Nah, kepala lab untuk tahun pelajaran ini adalah Ibu Justina Ii Nur Indasari SPD. Ya, beliau ini akan bertanggung jawab tentang pengelolaan lab IPA. Sekolah kita punya 2 lab IPA, lab fisika dan lab biologi ya. Sambung mantap nanti ya kalau Anda bisa
bergabung, Anda bisa praktek di sana, mau macam-macam gitu. Pak Stefanus ini karena belum pernah ke sana malah tahu apa ya. Pasti nanti Anda akan semakin bersemangat untuk meneliti, menguji di lab itu ya. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah Ibu Justina Iin Nur Indasari, panggilannya Bu Iin. Kemudian sekolah kita juga mempunyai lab komputer ya. Nanti Anda akan dibantu di sana. Nah, yang bertanggung jawab di lab komputer ini adalah Ibu Nancy Silviana, sarjana ekonomi ya. Beliau ini yang bertanggung jawab bagaimana komputernya bisa berjalan enggak, udah ganti atau belum ya, sehingga Anda nanti bisa menggunakannya dengan baik ya. Selain laboratorium komputer, kita juga mempunyai lab bahasa ya. Misalnya Anda nanti ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang dengan mau mendengarkan suaranya seperti apa sih, pronunciation-nya gitu ya. Atau bahasa Jawa Kak Stefanus, aku, owe, opo gitu ya. Itu bahasa Jawa, tapi nanti bahasa Inggris ya. Untuk latihan pronunciation, sekolah mempunyai lab bahasa. Nah, untuk lab bahasa ini Anda akan suster dibantu oleh Ibu Erni Ambarwati SPD. Beliau bertanggung jawab terhadap lab bahasa. Oke. Nah, selain itu sekolah juga mempunyai perpustakaan ya. Perpustakaan kita ya. Kita juga mempunyai tenaga ahli. Nah, suster dibantu dalam pengelolaan perpustakaan itu dibantu oleh Ibu Rosanti, ahli media perpustakaan. Beliau adalah orang yang kompeten dalam pengelolaan perpustakaan, sehingga dipastikan kalau Anda nanti mengunjungi perpustakaan, gitu ya, supaya terbantu dengan perpustakaannya. Nah, selain kita mempunyai tadi ada penanggung jawab lab, kepala lab, kita juga mempunyai koordinator BK. Suster dibantu untuk membantu Anda. Nah, sekolah mempunyai ini ya, ada guru BK yang bagus. Anda bisa menghubungi nanti ya. Sekolah akan menyediakan link atau nomor yang bisa Anda hubungi. Nah, BK ini bukan untuk menghakimi, enggak. Kalau nanti Anda ada masalah gitu ya. Wah, kok ini saya sekolah di Santa Clara 3 bulan kok belum punya banyak teman gitu ya. Lalu Anda bisa cerita dengan guru BK, nanti bisa menghubungi koordinatornya, Ibu, panggilannya Bu Tata, tapi nama lengkapnya itu Natalia William Oi, MC ya, Magister Psikologi. Nanti Anda bisa curhat di sana, bisa bercerita misalnya, ya kok Anda nggak punya semangat gitu ya, sampai dari rumah semangat sekali belajar, sampai di sekolah masuk gerbang langsung loyo. Kenapa ya Anda sendiri nggak tahu ya? Anda bisa bertemu atau menghubungi Bu Tata ini. Bu, pokoknya begini ya, nggak usah takut ya, karena BK bukan polisi, tidak menghakimi Anda gitu ya. Nah, tadi saya menyebut juga selain ada itu koordinator, sekolah kita juga membantu Anda berkembang dalam berorganisasi ya. Siapa yang senang atau di SD ada nggak ya OSIS? Nggak ada ya? Nah, nanti di SMP ini sudah mulai ada OSIS, organisasi sekolah, organisasi siswa intrasekolah. Suatu sarana untuk melatih anak-anak berkembang dalam berorganisasi. Nanti untuk tahun pelajaran 2020-2021, pembina OSIS-nya adalah Ibu Vini panggilannya ya, tapi nama lengkapnya Bu Maria Yani Balabisara SPD ya. Anda pasti sudah kenal ya, karena beliau adalah penanggung jawab acara ini, sehingga nanti kalau Anda ingin berorganisasi, mengembangkan bakat dalam latihan berorganisasi, Anda tanggung mantap ya, ikut di organisasi ini. Tentu saja kalau nanti semakin banyak yang berminat, ada seleksi, maka lalu ada kompetisi. Tapi jangan khawatir ya, di sekolah Santa Clara Anda memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan kepribadian. Lalu Anda nanti juga akan didampingi para wali kelas ya, nanti bisa dilihat di buku Anda mungkin ada ya, atau belum ya, nanti akan diperkenalkan atau sudah diperkenalkan. Nah, nanti wali kelas itu yang akan menjadi orang tua Anda di sekolah. Jangan takut untuk menyampaikan kalau ada masalah ya. Jangan sampai orang lain tahu malah wali kelasmu tidak tahu nanti ya. Jadi kalau ada apa-apa, tadi siapa aja yang dihubungi? Kalau berhubungan dengan ekstra bisa Bu
atau Misnat Kaur Kesiswaan gitu ya. Kalau yang berhubungan dengan kurikulum tadi siapa? Iya betul, Bu Prisa. Oke ya. Kalau nanti ada kursi rusak atau ada LCD yang tidak bagus, siapa yang nanti yang bisa dihubungi? Betul, Bu Elis ya. Nah, kalau nanti ada edaran yang belum dapat, orang tua Anda belum dapat informasi, menghubungi siapa? Iya betul, menghubungi Bu Kris. Kalau Anda nanti kepingin berorganisasi lewat OSIS, siapa yang dihubungi? Bu Vini. Oke ya. Baik anak-anak. Selamat belajar nanti ya, selamat datang, selamat bergabung dengan sekolah SMP Katolik Santa Clara Surabaya ya, di Jalan Ngagel nomor 1. Kalau sekarang ini belum bisa bergabung, datang, jangan khawatir, kita semua berdoa ya, kita semua berdoa sekali lagi ya, supaya situasi yang seperti ini segera bisa berakhir dan akhirnya nanti kita bisa bertemu di sekolah gitu ya, bisa belajar bersama, bisa mengembangkan kecerdasan Anda, bisa mengembangkan bakat dan potensi Anda, bisa mengembangkan rasa syukur dengan iman tadi ya, dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sukses untuk Anda. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Muryadi yang telah menjelaskan tentang struktur sekolah, di mana di dalam struktur sekolah tersebut terdapat komite, suster kepala sekolah, TU, humas, kesiswaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang struktur OSIS yang akan dibawakan oleh Ibu Natalia Surya Grestika Sari. Kepada Ibu Natalia Surya Grestika Sari, kami persilahkan. Di sini akan memperkenalkan kalian tentang organisasi siswa intrasekolah. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu organisasi siswa intrasekolah yang biasanya disebut sebagai OSIS. OSIS ini bertugas membantu melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang oleh sekolah. Nah, di sini Bu Grace akan menjelaskan tentang strukturnya. Dimulai dari struktur yang paling tinggi, yaitu pelindung. Pelindung dari OSIS Santa Clara adalah Suster Elizabeth Hardianti Nawati MC selaku kepala sekolah. Kemudian di bawahnya pelindung ada penanggung jawab, dijabat oleh Ibu Natalia Maria Yosefa sebagai kepala urusan kesiswaan. Kemudian di bawahnya ada pembina OSIS. Pembina OSIS ini dijabat oleh Ibu Maria Fiani Balabisara. Nah, kemudian Bu Grace akan memperkenalkan juga siapa-siapa saja yang menjabat menjadi pengurus OSIS di tahun ini. Mulai dari Ketua OSIS. Ketua OSIS tahun ini adalah Aurelia Natania Slamot, di mana tugasnya itu nanti adalah memimpin organisasi, kemudian mengkoordinasikan seluruh aparat pengurus OSIS, memberikan keputusan terhadap rapat yang dilaksanakan oleh anggota OSIS, dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, Ketua OSIS ini tidak akan bekerja sendiri, dia akan dibantu oleh Wakil Ketua OSIS dan bidang-bidang yang lain. Wakil Ketua OSISnya dijabat oleh Christopher Raphael Joy, di mana Wakil Ketua OSIS ini pun juga ikut bersama Ketua dalam menetapkan kebijakan, kemudian memberikan saran kepada Ketua OSIS dalam mengambil keputusan, dan juga bertanggung jawab kepada Ketua terhadap kegiatan yang sudah berlangsung. Struktur selanjutnya adalah sekretaris. Untuk sekretaris OSIS dijabat oleh 2 siswa, yaitu sekretaris 1 dan sekretaris 2. Sekretaris 1 dijabat oleh Keisha Karita Angelika Sulistiono, di mana tugasnya adalah mendampingi ketua dalam setiap rapat,
kemudian menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat serta arsip yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Dan juga sekretaris ini bertugas menjadi notulis ketika diadakannya rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan OSIS. Nah, sekretaris 1 pun tidak bekerja sendiri, dia akan dibantu oleh sekretaris 2 yang dijabat oleh Maria Annabella. Tidak jauh beda, tugas yang diembannya pun sama dengan sekretaris 1. Bahkan sekretaris 2 bisa menggantikan sekretaris 1 apabila sekretaris 1 tidak bisa hadir dalam sebuah kegiatan. Kemudian, struktur selanjutnya adalah bendahara. Sama halnya seperti sekretaris, bendahara pun juga dijabat oleh 2 siswa. Bendahara 1 dijabat oleh Greta Kasih Velocita Johanna, di mana tugasnya adalah bertanggung jawab mengetahui pemasukan dan pengeluaran terhadap kebutuhan kegiatan sekolah, terutama kegiatan yang melibatkan OSIS. Bendahara 1 pun dibantu oleh bendahara 2 untuk tugas-tugasnya, misalnya segala urusan tentang keuangan, kemudian membantu mencatat segala kegiatan untuk bahan laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, sekarang Bu Grace akan masuk menjelaskan tentang bidang-bidang apa saja yang ada di dalam OSIS Santa Clara. Di dalam OSIS Santa Clara terdapat 10 bidang kerja yang tersusun dari berbagai macam bidang. Yang pertama, bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Clara Graciela Hadiman dan Josephine Chandra, di mana tugas mereka adalah merencanakan program OSIS yang berkaitan dengan ketakwaan, kemudian melaksanakan ibadah, dan yang terakhir mengevaluasi segala kegiatan yang berkaitan dengan bidangnya. Bidang yang kedua, bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Di dalam bidang ini dijabat oleh 3 siswa, yaitu Alfonsus Marlon, Dominic Faradisa Angela, dan Emerentina Natalin. Tugas mereka adalah melaksanakan tata tertib sekolah, kemudian melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan, kemudian merancang kegiatan sekolah yang berkaitan dengan 7K. Apa itu 7K? 7K adalah keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan. Kemudian, bidang selanjutnya adalah bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Dalam bidang ini dijabat oleh 3 siswa juga, yaitu Gabriela Esther Lawson, Clarissa Franka Arifin, dan Teola Kiara Orso, di mana tugasnya adalah merancang program kerja OSIS yang berkaitan dengan bela negara, melaksanakan upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah dan melaksanakan kegiatan yang dapat membina persatuan dan kesatuan. Bidang selanjutnya, bidang prestasi akademik, seni, dan olahraga. Dalam bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Shannon Christabel dan Vincentius William. Tugas mereka adalah merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan pendidikan, kesenian, dan olahraga. Misalnya, ada kegiatan pentas seni, kemudian perlombaan olahraga, kemudian mengadakan pentas seni budaya, lomba seni budaya, itu masuk ke dalam program kerja mereka. Bidang selanjutnya, bidang demokrasi hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Di bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Gabriela Weni Gracia dan Clifton Josia Sanusi.
di mana tugas mereka yaitu merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan kegiatan sosial, misalnya bakti sosial, kemudian kegiatan amal, dan mengevaluasi hasil kerja mereka agar jika dilaksanakan lagi bisa terlaksana dengan baik. Bidang selanjutnya, bidang kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Di dalam bidang ini dijabat oleh 3 siswa, yaitu Georgianus Eugene Suwondo, Matthew Marlon Win Eliasar, dan Anastasia Nadia Lisisa. Di mana tugas mereka yaitu merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan kewirausahaan. Biasanya yang diadakan di sekolah kita adalah kita dilatih untuk berwirausaha, menciptakan sesuatu, kemudian kita jual. Nah, di situ kita dilatih untuk mengelola bagaimana cara menghasilkan produk, bagaimana kita menghitung hasil dari kerja keras kita, hasil penjualan kita, seperti itu. Bidang selanjutnya adalah bidang kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Di bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Grace Bernadette Melissa Putri dan Benedicta Jesselyn, di mana tugas mereka yaitu merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Misalnya, mengadakan lomba membuat makanan sehat, mengadakan senam bersama, kemudian yang terakhir pastinya harus ada evaluasi terhadap kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Bidang selanjutnya ada bidang sastra dan budaya. Di dalam bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Felicia Maria Clarensa Wijaya dan Michelle Leoni, di mana tugas mereka adalah merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan budaya dan sastra. Misalnya, mengadakan pentas seni budaya, kemudian lomba puisi, lomba mengarang cerpen, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan sastra lainnya. Bidang selanjutnya adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam bidang ini dijabat oleh 2 siswa, yaitu Alexandra Bianca Kaware dan Jocelyn Alicia, di mana tugas mereka adalah merencanakan program kerja OSIS yang berkaitan dengan teknologi. Misalnya, membantu dalam presentasi sekolah, membuat profil sekolah, membuat blog sekolah, kemudian media sosialnya OSIS sendiri, publikasi tentang kegiatan OSIS di dalam media sosial OSIS, seperti itu. Dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Bidang yang terakhir adalah bidang komunikasi bahasa Inggris. Nah, rasanya kalau berkaitan dengan bahasa Inggris sudah tidak asing dengan kalian. Di dalam bidang ini ada 2 siswa, yaitu Lucia Stefani Senjaya dan Tiffany Kaware. Tugas mereka yaitu mendampingi dalam lomba bahasa Inggris, kemudian menambah atau memperbanyak kegiatan sekolah yang berkaitan dengan komunikasi bahasa Inggris. Kan nanti bisa, misalnya ada program OSIS yang mewajibkan komunikasi berbahasa Inggris antar anggota OSIS di hari Senin misalnya. Nah, tugas-tugas seperti itu adalah tugas mereka yang berada di dalam bidang komunikasi bahasa Inggris. Ya, itu tadi tentang struktur OSIS SMP Katolik Santa Clara. Maka di sini Bu Grace mengajak kalian juga, mari bergabung bersama OSIS Santa Clara di tahun depan ya. Banyak kesempatan yang bisa kalian gunakan di sini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Natalia Surya Kristika Sari yang telah memaparkan tentang struktur OSIS. Semoga dengan ini anak-anak semua menjadi termotivasi dan tertarik masuk ke dalam organisasi OSIS. Nah, kali ini kalian akan berlatih untuk menyanyikan lagu Mars Santa Clara. Sebelumnya, sekilas tentang lagu Mars Santa Clara.
yaitu terdapat 2 bagian. Yang pertama, bagian refren atau ulangan yang dinyanyikan bersama-sama dengan tempo march, berisi harapan dan ajakan. Yang kedua, bagian ayat yang dinyanyikan solis dengan tempo agak lambat dan legato, berisi semangat Santa Clara dalam pelayanannya di dunia. Nah, mari kita simak bersama-sama. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, gerakkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Jika pelambang terang, Clara rupawan, jika cahaya besar bagi dunia yang gelap, bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, gerakkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Asisi tanah jaya, tempatmu Clara, pelopor kaum kaya, hidup untuk Allah. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, gerakkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Dunia pun tercengang, mujizat besar, rahmat Kristus menawan hati para bangsawan. Bergaunglah di seluruh alam, putra dan putri Santa Clara, gerakkan semua jiwa dan ragamu untuk kejayaan Sang Kristus. Jangan kau ragu dan mengulur waktu, baktikan karya dan usahamu, percayalah bahwa Kristus akan sertamu selalu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak Santa Clara Choir yang telah membawakan Mars Santa Clara dengan suara yang indah dan merdu. Nah, kalian harus tahu juga bahwa yang melatih kakak-kakak Santa Clara Choir ini adalah Kak Atta. Yang harus kalian tahu juga bahwa pada tahun 2019 kemarin kakak-kakak Santa Clara Choir ini bersama dengan Kak Atta telah mendapatkan 2 medali emas di SICF. Nah, keren sekali kan mereka telah membawa nama baik sekolah, bukan? Apakah kalian tidak tertarik seperti kakak-kakak Santa Clara Choir yang hebat ini?
Untuk kalian yang hobi menyanyi, boleh ya bergabung bersama pada ekstra kurikuler Santa Clara Choir. Selanjutnya yaitu sosialisasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang akan dibawakan oleh Ibu Natalia Maria Yosefa Retno Untari selaku Kepala Urusan Kesiswaan. Kepada Ibu Natalia Maria Yosefa Retno Untari kami persilakan. Peserta LOS layanan orientasi sekolah, bagaimana kabarnya? Masih bertahan di depan monitor Anda ya, saya harap begitu. Sebelum memulai sesi kita kali ini, kita kenalan dulu. Saya bernama Natalia. Anak-anak biasanya memanggil saya dengan sebutan Miss Nat. Saya merupakan kaur kesiswaan di SMP Santa Clara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler atau yang lebih familiar dengan nama kegiatan ekskul. Nah, apa sih kegiatan ekskul itu? Kita lihat definisinya ya. Kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Lalu, kenapa kegiatan ekskul ini dilakukan? Ada alasannya, ada dasarnya. Ada 3 sih. Yang pertama adalah berdasar lampiran ketiga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81A tahun 2013. Kemudian yang kedua itu visi sekolah, yang ketiga adalah misi sekolah. Apa itu misi sekolah? Anda sudah tahu, Anda belum tahu, saya beritahu ya. Misi sekolah kita adalah SMP Katolik Santa Clara Surabaya memancarkan terang, membentuk manusia yang beriman, cerdas, berkarakter, terampil, terbuka pada perubahan jasmani, dan memiliki semangat nasionalisme. Kemudian visi sekolah ada beberapa, tapi yang menyangkut ekstrakurikuler adalah yang keenam, menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Lalu kita menuju ke jenis-jenis ekstrakurikuler. Apa jenis-jenisnya? Ada 2, ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu pramuka, wajib dilakukan. Namanya wajib berarti harus ya. Setiap anak mau mendaftar, mau enggak mendaftar, tetap harus ikut pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihan. Kalau di Santa Clara nih, nggak tahu di sekolah lain, tapi di Santa Clara itu banyak. Jenisnya banyak. Ada basket, lalu ada tim basket, ada bina vokalia, jurnalistik, kulintang dan angklung, karawitan, catur, band, modern dance bagi anak-anak yang senang ngedance gitu ya. Lalu bahasa Jepang, taekwondo untuk yang suka bela diri, melukis, home industry, tari kreasi baru, debat sosial, olahraga bulu tangkis. Ini yang baru nih, poster illustration. Nah, Anda akan diajari bagaimana cara yang benar untuk membuat poster. Lalu ada juga ekstrakurikuler yang berdasarkan mata pelajaran, tapi dibedakan. Bedanya apa? Di ekskul ini, bedanya dengan mata pelajaran yang di jam sekolah adalah Anda dibimbing untuk melatih, Anda dilatih untuk mempersiapkan diri di kompetisi-kompetisi yang akan dan yang bisa Anda ikuti. Contohnya yaitu klub biologi, klub matematika, klub fisika, dan bahasa Inggris. Setelah mendengar nama-nama ekskul tersebut atau jenis-jenis ekskul itu, bagaimana dengan pengajarnya? Kalau ekskulnya banyak, pengajarnya apakah banyak juga? Iya. Lalu pembinanya atau pengajarnya itu bagaimana? Apakah galak, apakah dia itu menyenangkan, apakah bagaimana? Saya mengundang satu tokoh pembina ekskul di sekolah SMP Santa Clara. Udah kelihatan dari bajunya. Saya mengundang Pak Haryadi, Pak Julius Haryadi, atau yang dikenal kalau di ekskul pramuka itu disebut Kak H.
Halo Kak Har, bagaimana kabarnya? Oh baik, sehat. Baik, sehat ya? Sehat, Selalu sehat, baik. Salam Pramuka. Iya, selalu ya Kak Haryadi. Ya. Baik, Kak Haryadi ini selain sebagai guru Santa Clara, juga sebagai pembina Ekskul Pramuka di Santa Clara. Benar ya Kak? Iya, Benar. Lalu berapa lama sudah menjadi pembina pramuka di SMP kita ini? Ya ada 25 tahunan. 25 tahun, serius ya Kak? Oh iya. Sangat serius. Oke, Kak Har, adik-adik kita ini kan waktu di SD kelihatannya sudah pernah dikenalkan dengan yang namanya kegiatan kepramukaan, gitu ya? Ya. Nah, di SMP ada lagi, wajib malah. Lalu apa bedanya di SD dengan di SMP? Baik. Jadi pramuka pada dasarnya dimulai dari tingkat dasar, Oke. dasar yang SD. Di usia berdasarkan kelompok usia sebenarnya. Kalau di SD usia sampai 11 tahun. Itu ada 11 siaga, tahun ya? usia 11 ya, usia 11. Nah, itu ada siaga, ada penggalang. Penggalang biasanya di usia 11 ke atas. Oke. Jadi kalau mereka yang sudah 11 berarti sudah mengalami namanya golongan penggalang. Kenapa ada siaga? Kiasan sebenarnya, ada kiasan di sejarah Indonesia. Di tahun 1908 bangsa Indonesia itu menyiagakan diri untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dia waktu itu mempersiapkan, menyiagakan, maka disebut akhirnya dipakai oleh pramuka. Jadi siaga, penyiagaan. Jadi dalam pramuka siaga, maka ada lambang warna yang digunakan, warna hijau atau warna kuning, itu lambang kesuburan. Kalau di pramuka penggalang, termasuk mungkin adik-adik ada yang sudah mengalami di usia 11 tahun, ya, itu adalah menggalangkan, jadi menggalangkan untuk kemerdekaan. Jadi tahun 1928, jadi pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan. Itu dipakai dalam kepramukaan, menggalangkan. Jadi warna yang khas dalam pramuka penggalang adalah merah. Jadi warna perjuangan, warna semangat yang dipakai itu. Itu perbedaannya kalau lebih seperti itu. Wah, oke. Lalu kalau aktivitasnya di pramuka itu, ada nggak aktivitas menyenangkan di kegiatan itu Kak? Oh ada. Ada ya, pasti ya. Ada. Kira-kira apa contohnya nih? Nah, karena nanti ini di semester awal itu ada daring ya, pramuka berarti nanti kita akan mengikuti secara daring. Nanti ada banyak hal yang kita akan coba. Tapi tentu adik-adik harus mempersiapkan diri. Contohnya misalnya pengenalan pionori ya, jadi harus dia punya misalnya peta panorama atau peta matifikasi ya, jadi melihat apa yang dialami dalam alam sekitar. Nah nanti kita akan coba. Nah, salah satunya seperti itu. Oke, kalau mendengar penjelasan Kak Har tadi kelihatannya menyenangkan sekali ya berpramuka di Santa Clara itu. Baik, terima kasih Kak Har sudah mau mampir di ruangan ini, sudah ditanya-tanyain khusus buat adik-adik kita. Nah, adik-adik peserta LOS dengan selesainya saya kepoin Kak Har tadi, berarti selesai sudah sesi kita mengenai kegiatan ekstrakurikuler di SMP Santa Clara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Goodbye. Terima kasih kepada Ibu Natalia Maria Yosefa Reno Utari yang telah memaparkan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMP Katolik Santa Clara Surabaya. Nah, dapat dipahamikan bahwa ada ekstra wajib dan juga ada ekstra pilihan. Nah, ekstra wajib yaitu ekstra pramuka yang harus diikuti oleh semua siswa dari kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan ekstra pilihan tersebut, kalian bisa memilih minimal 1 ekstra sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian masing-masing tentunya. Walaupun di pandemik seperti ini, kalian belum bisa masuk ke sekolah seperti biasa, tetapi kalian juga harus tahu tentang layanan sekolah. Nah, selanjutnya mari kita intip bersama yuk layanan-layanan yang ada di SMP Katolik Santa Clara Surabaya itu ada apa saja.
selamat pagi. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, Santa Clara telah memenuhi standar protokol yang dianjurkan pemerintah. Jadi sebelum kalian masuk sekolah, kalian harus cuci tangan dulu ya, jangan lupa. Selamat datang di TU SMP Santa Clara, Surabaya. Perkenalkan, saya Ibu Elis dan rekan saya, Pak Koirul. Kami berdua di sini melayani yang pertama surat menyurat, yang kedua memasukkan data siswa, dan selanjutnya Dan juga kita melayani pembelian kertas ulangan atau fondasi dan juga pembuatan kartu pelajar. terima kasih. Sampai jumpa. Selamat datang anak kelas 7. Inilah tempat kerja saya dan selamat untuk mengikuti rangkaian kegiatan layanan orientasi sekolah. Di sini adalah ruang kerja Kaur Kurikulum, Kaur Kesiswaan, dan Kaur Humas beserta timnya. Kaur Kurikulum adalah Ibu Prisa. Jadi proses belajar mengajar beliaulah yang mengurusinya. Sedangkan Kaur Kesiswaan, Ibu Natalia, kegiatan ekskul siswa seperti kegiatan ekstra, lomba-lomba tingkat kota sampai internasional, beliaulah yang mengurusinya. Dan yang terakhir adalah Kaur Humas, adalah Ibu Kristika Sari. Di sini kerjasama Santa Clara dan juga pihak luar adalah tanggung jawab. Ini adalah ruang makan Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru kalian akan beristirahat dan makan di sini. Di sini adalah kantin sekolah kita. Jadi kalian bisa membeli makanan dan minuman yang dikirim di sini. Tapi kalian juga boleh bawa bekal sendiri. Nah, sambil makan dan minum di sini, kalian bisa bercerita bersama teman kalian, sharing bersama teman kalian, dan juga tentunya melihat teman kalian yang bermain di lapangan. Sekarang kita sudah di lantai 2. Di lantai 2 ini kalian akan menemukan ruang guru, ruang IPS Putri, kelas 8D dan E, ruang OSIS, ruang kelas 9A sampai E, toilet guru, dan toilet siswa. Penasaran sama ruang kelas? Yuk, ikut saya. Ini adalah ruang guru. Jadi ini adalah ruang istirahat dan juga ruang kerja Bapak Ibu Guru kalian. Kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu Guru atau sekedar mengumpulkan tugas di sini juga. Tapi jangan lupa ya, ketuk pintu terlebih dahulu dan juga ucapkan salam sebelum masuk. Sekarang kita ada di lantai 2. Jadi berdampingan dengan ruang guru ada ruang UKS Putri. Ruang kelas di SMPK Santa Clara terdapat di lantai 2 dan 3. Sekarang ini saya berada di lantai 2 kelas 8D. Ruang kelas di sekolah Santa Clara sudah memenuhi standar fasilitas yang baik.
seperti LCD proyektor, sambungan internet, whiteboard, dan juga AC, yang pastinya akan membuat kalian senyaman mungkin belajar di sini. Masih di lantai 2 terdapat ruang OSIS. Ruang OSIS ini adalah ruang markas dan juga tempat rapat pengurus OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah. Di depannya ada juga koperasi siswa. Jadi kalian bisa uji pensel, ballpoint, dan lain sebagainya. Dan inilah lantai 3 gedung sekolah. Di lantai 3 ini kalian akan menemukan kelas 8A, B, C, dan juga kelas 7A sampai E. Kalian juga akan mendapati ruang multimedia, ruang BK, UKS Putra, dan juga ruang kreativitas di sini. Ada yang tertarik dengan ekstra tari atau modern dance? Di samping kelas 7C ada ruang multimedia. Ruangan ini biasanya digunakan untuk ekstra tari atau modern dance untuk berlatih. Anak-anak, sekarang kita sudah di lantai 3, tepatnya di ruang BK. Dan saya sedang bersama dengan Bu Tata. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Bu Tata. Kali ini saya yang menjadi koordinator untuk BK. Nah, Bu Tata, BK itu apa sih? Apa mungkin anak-anak belum tahu sepertinya apa BK? Oke baik, mungkin boleh sambil cerita sedikit ya Bunda ya. Jadi dulu waktu Bu Tata sekolah, BK itu adalah tempatnya kita yang nakal-nakal, yang dihukum, ya udah disuruh ke guru BK. Tapi sebenarnya beberapa tahun belakangan ini sistemnya BK itu udah berubah Bunda. Jadi kita itu lebih ke pembinaan anak-anak sih. Jadi meskipun mereka tidak nakal pun kita akan memberikan layanan konseling seperti itu. Tujuannya untuk apa? Bisa macam-macam. Untuk misalnya sekedar cerita masalah pribadi, kemudian juga untuk peningkatan dalam hal belajar, kemudian misalnya mereka bingung nih cita-citanya mau jadi apa, kami juga bisa memberikan layanan konseling begitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Sudah dengarkan penjelasan BK dari Bu Tara? Kalau di lantai 2 tadi terdapat ruang UKS Putri, di lantai 3 ini ada ruang UKS Putra. Nah, di sini saya sudah bersama Ibu Pita, petugas dari UKS. Ibu Pita, coba ceritain sedikit dong layanan UKS yang ada di sekolah kita. Ya, baik. Jadi, pelayanan di UKS ini untuk melayani anak-anak yang sakit. Ya, sakitnya ini kita lihat golongannya. Kalau sakitnya ringan, itu di sini kami obati. Kalau sudah tidak merasa sakit, boleh kembali ke kelas. Dan yang kedua, apabila sakitnya parah, oke, kita berikan istirahat paling tidak 15 menit sampai 20 menit. Apabila dalam jangka waktu itu badannya sudah enak, sudah merasa fresh, kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Tetapi ini ada yang ketiga, apabila dalam istirahat dalam waktu sekian tidak berujung sembuh, kita izinkan untuk pulang. Nah, pulang ini ada syaratnya juga, tidak langsung pulang begitu aja. Jadi syaratnya harus memakai surat dulu, kita tulis nama, kelas, dan jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita mintakan izin ke suster kepala sekolah untuk ditandatangani perizinan pulang. Kemudian kita menghubungi orang tua untuk menjemput anak yang sakit. Begitu Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Vita penjelasannya. Sudah jelaskan? Kalau di sini adalah ruang diskusi. Ruangan ini berfungsi untuk ruang rapat Bapak Ibu guru, atau misalnya kalian pengurus OSIS juga bisa menggunakan ruangan ini untuk rapat atau bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru. Kalau yang ini namanya ruang kreativitas. Berhubungan langsung dengan kreativitas peserta didik, ruangan ini digunakan untuk berlatih Santa Clara Choir ataupun juga bina vokalia. Dan sekarang kita sudah berada di lantai 4 sekolah Santa Clara. Di sini kalian akan mendapati perpustakaan, aula Maria Ines, ruang lukis, ruang band, lab komputer, lab bahasa, ruang kolintang, karawitan, lab fisika, lab biologi, dan juga ruang pramuka. Nah, siapa nih di sini yang suka hobi baca? Di sini di lantai 4 ada perpustakaan Santa Clara dan ada Ibu Rosa yang akan membantu kalian untuk
berkegiatan di perpustakaan. Bu Rosa, biasanya anak-anak ngapain aja sih di sini? Kalau anak-anak masuk, Iya. kita sarankan untuk mengisi buku penutur. Oh iya, sini. Ya, mengisi buku penutur ini. Lalu setelah itu anak-anak bisa membaca yang ingin dia baca. Bisa referensi atau koleksi bacaan yang ada di rak panitia ini. Kemudian Setelah itu anak-anak meminjam. Saat meminjam itu harus punya kartu pelajar terlebih dahulu. Oh iya, Ya. pelajar. Lalu kita ambil buku yang akan kita pinjam, lalu kita serahkan beserta kartu pelajar kepada petugas perpus. Setelah diproses, kita tulis oke, lalu buku bisa dipinjam dengan jangka waktu seminggu. Ya, juga. seminggu. Ya. Dan fasilitas lain yang mungkin bisa digunakan anak-anak di sini ada apa aja? Ada ruang referensi yang jelas, terus itu komputer. Biasanya anak-anak kalau ada pelajaran di sekolah, di kelas, entah itu IPA atau mata lain yang kadang sulit mereka mencari informasi, bisa menggunakan komputer. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Rosa. Sama. Sudah jelas? Berdampingan dengan lab bahasa, ini adalah lab komputer dan sekarang saya sudah bersama dengan penanggung jawab lab komputer, Bapak Irfan. Bapak Irfan bisa tolong jelaskan kepada anak-anak apa sih peraturan dan juga sistem yang ada di lab komputer ini? Baik, lab komputer ini sudah dilengkapi dengan jaringan, bisa internet, semuanya sudah lengkap. Cuma memang karena ini menggunakan peralatan elektronik, jadi anak-anak diminta untuk lebih berhati-hati. Terima kasih Pak Irfan. Jadi sekali lagi kalian harus berhati-hati ya di lab komputer karena semuanya ini menggunakan listrik dan jaringan yang sudah tersistem. Terima kasih. Lab bahasa digunakan untuk bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa menggunakan ruangan ini untuk berlatih bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Untuk latihan speaking dan juga listening, kalian bisa menggunakan sistem yang terintegrasi dengan internet. Jadi, seperti contohnya, kalian bisa menggunakan headset untuk bertanya jawab dengan guru kalian. Di laboratorium biologi ini, alat-alat yang kita miliki itu sangat lengkap sekali untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, mulai dari mikroskop sampai alat-alat laboratorium yang lainnya. Tetapi, kalian dilarang untuk masuk ke laboratorium biologi tanpa adanya pendampingan dari bapak atau ibu guru mata pelajaran. Sehingga apabila kalian ingin masuk ke laboratorium biologi, maka kalian diminta untuk didampingi sehingga apabila kalian ingin masuk ke laboratorium biologi, maka kalian diminta untuk didampingi oleh bapak atau ibu guru mata pelajaran. Ketika kalian masuk dan ingin meminjam alat, kalian diminta untuk mengisi formulir peminjaman alat terlebih dahulu yang ditandatangani oleh bapak ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sekian dari lab biologi, kita akan lanjut ke laboratorium fisika. Nah, sekarang kita sudah berada di laboratorium fisika SMP Katolik Santa Clara. Selain saya Bu Iin, saya juga dibantu oleh partner saya yaitu Bapak Handi sebagai laboran di laboratorium IPA SMP Katolik Santa Clara. Laboratorium fisika ini juga tidak kalah lengkapnya dengan laboratorium biologi. Dan kalau kalian ingin masuk ke laboratorium fisika, kalian juga diwajibkan bersama dengan bapak atau ibu guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sekian penjelasan saya tentang laboratorium IPA di SMP Katolik Santa Clara. Semoga laboratorium IPA ini bisa menunjang dalam pembelajaran yang kalian tempuh di SMP Katolik Santa Clara. Terima kasih. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri, Santa Clara membangun El Paraiso.
El Paraiso, yang berarti Taman Surgawi ini merupakan roof garden yang terletak di lantai 5 gedung SMP. Digadang-gadang sebagai mini science center sekolah Santa Clara, El Paraiso menunjang proses belajar mengajar dari unit KBK sampai SMP. Terbagi dalam 3 taman pembelajaran, aula terbuka, dan lab full jaringan, El Paraiso mampu menjadi tempat belajar yang baik. Wah, banyak sekali ya layanan-layanan sekolah yang ada di SMP Katolik Santa Clara Surabaya. Ada ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang KAUR, ruang guru, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak masih semangat ya? Dan akhirnya kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Sejauh ini kita sudah banyak mengenal berbagai struktur layanan sekolah dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Katolik Santa Clara Surabaya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi guru pendamping masing-masing kelas. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa siang terlebih dahulu. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada kegiatan layanan orientasi sekolah hari pertama ini. Kami semakin yakin bahwa sekolah Santa Clara menjadi sekolah yang tepat bagi kami. Kiranya proses yang akan kami jalani menjadikan pijakan bagi kami untuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Berkatilah jerih payah usaha dan kemauan kami saat ini. Jernihkanlah kami dengan terang cahaya yang tetap bernyala seperti obor Lux es Vita. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Kristus, dan Bunda kami semua, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Perawan Maria dari Guadalupe, doakanlah kami. Santa Clara, doakanlah kami. Beata Maria Ines, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai jumpa lagi di layanan orientasi siswa hari kedua.